Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Alia Najwa dari kelas A3 Siang Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dari 3 para tokoh ahli untuk memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Yang pertama saya akan menampilkan biografi tentang Edward Thorndike. Ia lahir tanggal 31 Agustus 1879 di Williamsburg dan meninggal tanggal 10 Agustus 1949 di Montrose, New York. Ia adalah seorang anak psikologi Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Tisch College, Columbia University. Masa kanak-kanak dan pendidikannya adalah sebagai seorang anak pendeta Metodis di Lowell, Massachusetts. Thorndike lulus dari The Roxbury Sekolah Latin 1891 di West Roxbury, Massachusetts, Wesleyan University. Tahun 1895 Harvard University, MA 1897 di Columbia University. Teori menurut Thorndike ini belajar adalah masa interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pemikiran, perasaan, dan hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik saat belajar dan dapat pula berupa pemikiran seorang siswa dalam belajar. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati oleh setiap guru. Ada 3 hukum belajar menurut Thorndike, yaitu yang satu hukum kesiapan, kedua hukum efek, dan yang ketiga hukum latihan. Yang kedua adalah biografi dari Ivan Pavlov. Ia lahir di Rusia pada tahun 1849 dan meninggal di Leningrad tahun 1936. Pada awal dididik untuk menjadi pendeta dan masuk sekolah teologi. Tahun 1870 ia memasuki Fakultas Fisika dan Matematika di Universitas Petersburg. Tahun ketiga kuliah, ia mengikuti acara kursus di Akademi Medical Chirurgical untuk menjadi ahli fisiologi. Ivan Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning theory. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Ketiga, yaitu yang terakhir, Bev Skinner, seorang tokoh psikologi Amerika Serikat yang sangat terkenal karena pengaruhnya terhadap behaviorisme. Skinner lahir pada tanggal 24 Maret 1904 dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Menurut Skinner, teori belajar adalah gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon di individu terhadap kejadian stimulus dari lingkungan. Penelitian yang dilakukan Skinner dipengaruhi oleh percobaan Pavlov dan ide-ide Johnson Watson, bapak behaviorisme. Salah satu hasil penelitian yang terkenal adalah kotak Skinner atau Skinner's box. Behaviorisme Skinner dikenal istilah responden dan operan. Responden merupakan respon individu yang secara otomatis diperoleh melalui stimulus yang sudah dikenal dengan tarif tetap. Sedangkan dalam pengkondisian operan, stimulus awal tidak selalu dapat diketahui. Individu hanya memunculkan respon-respon yang dikontrol oleh penguatan stimulus yang mengikutinya. Sekian dari penjelasan teori saya mengenai teori behaviorisme 3 para tokoh ahli untuk memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.